Setiap hari, ribuan orang menitipkan waktunya pada rel. Ada yang pergi bekerja, pulang ke rumah, mengejar kuliah, atau sekedar bertahan dari macetnya kota. Jalur 1 persiapan masuk kebetulan tujuan akhir Stasiun Manggarai dinamakan 1031. Namun, setelah insiden di Bekasi Timur, rel yang biasa dilewati itu menyimpan pertanyaan baru. Apakah rasa takut cukup kuat untuk membuat mereka berhenti mencintai KRL? Berangkat Sudirman 12 Rena. Kecelakaan terjadi di stasiun Bekasi Timur pada Senin malam. Kereta api insiden menabrak bagian depan. Bekasi Timur menjadi titik ketika perjalanan yang terasa biasa berubah menjadi kecemasan. Bagi sebagian penumpang, insiden itu bukan hanya kabar di layar ponsel. Ia menempel pada ingatan, pada gerbong, dan pada wajah-wajah yang setiap hari tetap harus pergi dan pulang. Yang pertama saya rasain itu yang pasti karena saya sebagai seorang wanita, terus juga itu kejadiannya ada di gerbong wanita, pasti sedih banget. Sedih banget, apalagi di situ ditemukan juga model kayak cooler bag gitu kan, kayak perjuangan seorang wanita yang berperan sebagai ibu, dia kerja dari pagi sampai malam, tapi qadarullah ya ada kejadian yang emang tidak diharapkan, jadi lebih sedih banget sih. Sebelum awalnya saya dengar itu ya, bahwa itu tadinya ada taksi mogok katanya. Kemudian itu taksi itu walau udah mau ditutup memaksakan lewat gitu di pintu. Kemudian mogok di tengah-tengah jalan kereta sehingga dia kesambar sama kereta dari Jawa. Kereta dari Jawa buang ini gitu kan, kena KRL, itu aja dasarnya katanya gitu. Tapi saya nggak jelas kan, karena saya di sini soalnya kejadian di Bekasi kan. Kalau menurut saya semua insiden itu tergantung pada sistem. Kenapa bisa terjadi kemarin itu? Karena tidak ada pintu lintasan kan, itulah karena lalai. Satu sisi supirnya lalai mau buru-buru mungkin, satu sisi kereta juga tidak bisa berhenti mendadak. Jadi sistem memang harus diperbaiki. Jujur lumayan takut juga sih pasti, soalnya kan gimana ya, hal kayak gitu kan banyak error-errornya lah. Terus habis itu juga itu kan yang nabrak tuh yang belakang kan KAI juga ya, maksudnya kan relnya nyatu gitu ya, jadi kan kadang-kadang kecepatannya beda dan kualitas kereta kan beda ya. Kalau kereta KRL kan lebih gampang apa sih ibaratnya ya, lebih gampang rusak lah gitu, jadi ada takut-takutnya juga gitu. Tapi ada sedikit ketakutan terutama bagi para ibu pekerja ya, yang mana meninggalkan anak di rumah. Jadi memang menurut saya yang perlu direvisi atau yang perlu diperbaiki dari pemerintahan dan masyarakat, terutama untuk adanya palang-palang di setiap perlintasan kereta api, dan untuk masyarakat juga dihimbau untuk tetap bersabar ketika ada kereta api yang lewat. Tragedi itu meninggalkan rasa takut yang berbeda-beda. Ada yang sedih, ada yang marah,
ada yang was-was. Tapi rel tetap memanggil mereka kembali. Kalau dibilang takut sih takut ya, cuman karena kebutuhan dan tuntutan kerja, jadi ya mau nggak mau tetap naik KRL karena karena transportasi yang paling ramah buat di kantong itu ya KRL, terus juga dari segi waktu juga lebih cepat KRL ketimbang kita harus naik bus atau kendaraan pribadi. Kalau khawatir ya mungkin ada sedikit, tapi ya aku tetap biasa aja. Ya butuh ya karena pilihan lain, selain pilihan lain ya karena enak naik KRL murah banget sih Bang. Kalau untuk pekerja ya karena jaraknya pasti jauh dan jadi mereka bisa lebih cepat untuk ke tujuan sama harganya lebih murah dibanding naik transportasi lain. Pasti itu sih masalah waktu sama itu doang, sama harga lebih murah. Untuk di Jakarta ya menurut saya lebih bagus menggunakan transportasi publik karena satu, biayanya lebih murah, terus mengurangi kemacetan juga karena kita ketahui kemacetan di Jakarta itu bila telat 15 menit bisa sampai kantor lebih dari 15 menit. Oleh karena hal itulah saya memilih menggunakan KRL. Tantangannya ya mungkin untuk masalah gerbong harusnya lebih banyak soalnya orang jadi dempet-dempetannya lumayan gila sih terkadang. Tapi beberapa jalur aja sama kayak jalur-jalur kalau misalnya ke Cikarang itu lumayan lama untuk waktu kereta datangnya. Kalau dalam KRL penuh sih sebenarnya gue ngerasanya 50-50 sih sebenarnya. Karena jujur menurut gue naik KRL tuh juga lumayan was-was juga. Cuman ya udah maksudnya kayak tetap menurut gue berani aja gitu ngambil resikonya karena tadi gue bilang biaya sama waktu. Cuman emang kalau keamanan menurut gue emang di KRL nggak seaman yang lain. Tapi emang gue harus punya penjagaan ekstra gitu sama diri gue sendiri kalau lagi di KRL. Mereka tahu KRL tidak selalu nyaman. Kadang padat, kadang terlambat, kadang menyisakan was-was. Tapi di kota yang bergerak cepat dan mahal, KRL tetap menjadi cinta yang paling masuk akal. Yang saya harapin perubahannya itu adalah adanya palang yang ofisial dari KAI karena masih banyak palang-palang liar yang itu keamanannya belum tentu se-safety itu standar, sesuai standar gitu. Jadi ya harapannya untuk keamanannya diperbanyak lagi khususnya untuk di palang-palang yang ada. Jadi palang-palang liar itu kalau bisa sih diminimalisir, bahkan harusnya tidak ada gitu. Kalau menurut gue yang paling pertama itu flow di kereta lah. Maksudnya jadi penutupan jalan gitu buat ngelewatin rel itu harus dibenahin banget. Palang-palangnya juga terus waktu-waktunya ditutup itu juga harus dibenahin yang pertama. Yang kedua itu emang sistem komunikasinya lah buat dari orang yang ngatur kereta-keretanya kapan harus berhenti atau gimana segala macamnya itu harus dibenahin juga. Mungkin masalah waktunya aja ya, sesuai sama yang ditulisan LED-nya. Kalau jam segitu ya jam segitu. Kedepannya dengan ngelihat warga yang makin banyak, orang pengguna transportasi makin banyak, setidaknya 5 menit sekali lah udah ada kereta lewat 5 menit sekali.
Ketika lagi jam rush hour itu pagi-pagi atau lagi sore-sore itu padat banget, terlalu dempet-dempetan. Alangkah baiknya untuk diperbanyak lagi armadanya. Terus juga kadang kalau pagi-pagi itu suka dapetin 8 gerbong ya. Jadi kalau bayangin aja kalau pagi-pagi dapet 8 gerbong lagi rame-ramenya itu padatnya seperti apa di dalam gerbong itu. Ya awal-awal pertamanya adalah yang membawa kendaraan itu harus disiplin. Pertama itu, sebelum jarak kereta masuk, jarak jauh udah ditutup. Terus seharusnya gitu caranya. Kalau di Indonesia kita bisa disiplin, ya mungkin mengurang lah dalam kecelakaan juga mengurang kayak gitu. Cinta yang bertahan bukan berarti diam pada kekurangan. Para penumpang masih percaya, tetapi mereka menitipkan harapan. Palang yang lebih aman, armada yang cukup, jadwal yang lebih pasti, dan masyarakat yang lebih sabar di hadapan rel. Komuter lain ini sudah menjadi kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok dari para pengguna komuter lain, karena memang komuter lain ini kita pengoperasionalnya juga menyanggah di berbagai daerah ya, terutama kayak seperti Rangkas Bitung atau Cikarang, lalu juga Tangerang, yang dimana memang perbatasan-perbatasan ini bisa dimanfaatkan para pengguna kita itu untuk menggunakan moda transportasi yang aman, murah, dan nyaman seperti itu. Karena posisinya memang kalau misalnya di peak hour di jam sibuk itu udah pasti otomatis petugas kita kan di atas kereta itu ada 2 petugas walka, ya, di mana petugas walka itu akan mobilitas dari kereta 1 ke kereta 12 ataupun di SF12. Nah itu akan ada pola pergantian ataupun pola penyisiran ya terkait dengan keamanan dan fasilitas kayak gitu. Namun memang kita selalu menginformasikan juga kepada para pengguna bahwasanya terkait dengan keamanan seperti gangguan seperti gangguan kenyamanan atau kriminalitas, itu kita announcement di atas kereta bahwasanya ketika mereka sebagai korban itu misalnya terkena korban kriminalitas ataupun misalnya pelecehan seksual dan lain-lain, itu kita informasikan terus-menerus di atas kereta bahwasanya terkait dengan barang kehilangan, terkait dengan terkait dengan kasus pelecehan seksual atau kriminalitas itu kalau bisa sih memang dari secara individual bisa langsung melapor ke petugas kita yang di atas walka, ataupun juga bisa berteriak ataupun meminta tolong kepada para pengguna yang ada di sekitarnya seperti itu. Sehingga apa yang kita sosialisasikan, dan juga ada inovasi kita juga yang terbaru, memang tidak baru banget, memang sudah 1 tahun yang lalu sudah berjalan, yaitu ada yang namanya CCTV Analytic. CCTV Analytic ini adalah sebuah CCTV yang bisa merekam wajah para pelaku kriminalitas yang ada di KRL komuter lain. Yang dimana memang nanti ketika si tersangka ini kita foto dan kita masukkan ke database kita, nah ketika si pelaku tersebut akan datang ke stasiun itu akan terdetek langsung. Entah itu nanti pelakunya menggunakan masker ataupun kacamata, itu akan tetap terlihat di dalam CCTV Analytics, sehingga akan ada warning di bagian komuter control room kita, dan langsung dari CCR itu akan mengkomunikasikannya ke stasiun terkait bahwasanya ada diduga pelaku kasus kriminalitas pada tanggal sekian seperti itu sih. Kalau untuk di jam-jam sibuk, memang kalau di stasiun pasti akan ada yang namanya dalam tugas pengamanan, akan ada penembalan. Lalu juga kita akan atur flow pengguna kita, baik yang naik dan turun di atas peron,
Nah, itu juga kita sebagai justifikasi agar nantinya tidak ada penumpang yang terjatuh ya di peronnya, karena posisinya kan lagi peak hour ya, seperti itu. Yang penting kita selalu lakukan pengawasan, kita selalu menambah penebalan dari petugas passenger service kita ataupun dari petugas dari setiap PAM stasioner ataupun PAM Walka. Kita ada dua sektor ya. Pertama itu adalah dari sisi media sosial kita, baik itu mensosialisasikan lewat sosial media, di kanal digital kita di Instagram, ada di TikTok, ada di Threads juga. Kita selalu melakukan edukasi tersebut. Lalu juga tidak cukup di media sosial, kita juga merambah ke media konvensional ataupun media massa. Biasanya kita akan sebar rilis berita terkait dengan gangguan-gangguan keanyamanan tersebut, dan juga kita mensosialisasikannya secara langsung, baik dari kita melakukan campaign di beberapa stasiun untuk misalnya tata cara mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual. Kita saat ini sedang mensosialisasikan terus tata cara penggunaan komuter lain yang baik dan benar dan juga lebih nyaman ya, apalagi terkait dengan flow pengguna kita pas ketika naik dan turun penumpang kayak gitu sih. Tapi overall untuk saat-saat ini para pengguna kita sudah cukup masif ya, dalam artian sudah begitu juga paham bahwasanya ketika kereta berhenti, penumpang prioritas yang keluar terlebih dahulu, baru penumpang yang masuk baru bisa kayak gitu. Bagi KCI, menjaga perjalanan bukan hanya soal kereta yang datang dan pergi. Ia juga soal sistem, petugas, teknologi, edukasi, dan kebiasaan kecil yang terus dilatih. Antri, menunggu, melapor, dan saling memberi ruang. Yang harus disadari pastinya bersabar sih. Karena kalau misalnya kita kejar waktu itu akan terus maju. Tapi kalau misalnya kita putar nasib, itu belum tentu bisa kembali lagi ke seperti posisi awal kita. Jadi ya kita sabar demi keselamatan kita semua. Pesannya ya hati-hati, tetap waspada. Ya kalau masalah naik KRL sih tidak ada gejala apa-apa ya, nggak rasa takut, nggak rasa apa gitu kan. Yakin sih sebab ini bukan kesalahan di dalam KRL-nya kan, kesalahan di luar tugas dalam masalah ini. Pintu kereta yang di luarnya yang membawa kendaraan itu. Kalau di KRL udah baik deh sebetulnya, dalam tata keramahnya, sopan santunnya, penumpang sama penumpang, hormat menghormati, itu udah suatu kebaikan. Dulu nggak ada. Baik, harapan kita sebenarnya sama ya dari pengguna transportasi lainnya, bahwasanya memang kita saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain ya, apalagi sesama pengguna angker gitu ya. Kita tahu paham bahwasanya ketika dari peak hour itu pasti akan ada terjadinya gesekan antara penumpang ya. Harapannya sih semoga para pengguna kita juga itu juga turut ikut andil dan ikut mensosialisasikan bahwasanya ketika adanya aturan terkait naik dan turun penumpang, monggo bisa diikuti. Ketika nantinya penumpang akan turun, diprioritaskan adalah turun terlebih dahulu, baru penumpang yang akan naik, seperti itu. Sehingga kita bisa saling menjaga baik antar penumpang maupun dari antar pegawai kita sendiri. Itu sih harapan kita, agar supaya sama-sama nyaman, sama-sama aman, dan juga selamat sampai tujuan.
Cinta pada KRL bukan cinta yang buta sepenuhnya. Ia lahir dari kebutuhan, dari waktu yang harus dikejar, dari ongkos yang harus dijaga, dari perjalanan yang harus terus berulang. Tapi cinta ini tidak bisa dijaga sendirian. Penumpang harus sabar, masyarakat harus patuh, perusahaan harus membenahi, petugas harus hadir. Karena di atas rel yang dijaga bukan hanya perjalanan, tetapi kehidupan.